Halo, shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam tajim, salam hormat, salam kenal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, udah komentar Nur Alimun. Nur Alinun. Ah, itulah pokoknya. Sorry, mana kacamata, Mak? Oke, Nur Alinun. Jadi sebenarnya Yesus itu anak Allah atau anak dari orang tuanya? A good question. Thank you sudah bertanya, sister ya. Kita mau coba bahas. Sebenarnya Yesus Kristus itu anak Allah atau anak manusia? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah, logos Allah, pikiran Allah, daya cipta Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Karena bersumber dari Allah, hakikatnya maka substansinya, esensinya dia sama dengan Allah itu sendiri. Boleh disederhanakan, Yesus Kristus adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Nah, penguasaannya melampaui semua raja-raja yang ada di muka bumi, melampaui semua penguasa-penguasa tuan-tuan di muka bumi. Itu sebab dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Bukan dijadikan oleh manusia, tapi dijadikan oleh dirinya sendiri melalui seluruh kebenaran dan karya ciptanya. Kita cek kebenarannya. Yuk, cekidot. Yesus Kristus jadi sebenarnya anak Allah atau anak manusia? Yang pertama, dia adalah anak Allah karena dia datang dari Allah, dia datang dari surga, bukan dari dunia ini. Buktinya, ya dia dikandung, proses kejadiannya bukan dari pertemuan ovum dan sperma, laki-laki dan perempuan. Tetapi dia benar-benar dari Allah Roh Kudus yang menudungi, menaungi perawan kudus Bunda Maria di zamannya. Satu-satunya wanita saleh yang terhormat yang dipilih karena ketaatan dan ketundukannya kepada Allah yang disembahnya. Nah, demikian ya. Jadi dia bukan hasil pernikahan antara Bunda Maria dengan Yusuf tukang kayu tunangannya. Nih kita baca ayatnya dari Lukas pasal 8 ayat 28. Harusnya itu dari 26 sampai banyak juga ya. Sampai 56. Nah, enggak deng, sampai 39 aja. Perikopnya jelas ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Roh jahat itu berarti roh iblis ya. Kita perhatikan teman-teman. Ayat yang 28 saja saya bacakan. Ketika ia melihat Yesus, roh jahat ini, iblis ini, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Nya adalah Yesus Kristus. Dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Wah, haleluya, puji Tuhan. Roh jahat ini, iblis ini pun tunduk takut dan takluk ya kepada Yesus Kristus. Sampai-sampai dia menanyakan, "Mau apa? Jangan siksa aku." Apa urusanmu dengan aku? Jadi kisah ini dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39 tadi bercerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu kemana kira-kira roh jahat ini akhirnya? Roh jahat ini dalam jumlah yang banyak yang disebut legion. Ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus. Dikatakan setan-setan karena jumlahnya sangat banyak. Supaya jangan ia memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ya, kebinasaan kekal atau neraka. Lalu ayat 32 adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya Yesus memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lihat, setan iblis meminta izin, meminta persetujuan kepada Yesus Kristus, membuktikan bahwa memang segala kuasa baik di surga, di dunia dan di dunia orang mati itu ada di dalam otoritas Yesus Kristus, firman Allah yang nuzul ke dunia menjadi daging, menjadi manusia. Ayat ke-33, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu.
Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Nah teman-teman perhatikan ya. Jadi iblis itu, setan itu dalam bentuk roh. Dia kalau ingin mewujud nyatakan ya, dia harus ada media yang didiami. Ya, entah batu, entah kayu, entahkah babi. Ketika Alkitab mencatat tentang roh jahat tiga rasa, maka media yang dipakai oleh iblis adalah orang dan babi. Jadi iblis itu masuk ke dalam babi, teman-teman. Nah, babinya dimakan oleh orang Kristen. Artinya hari ini semua orang-orang Kristen yang milik Kristus memiliki kuasa menundukkan iblis. Ya, lawang iblisnya jadi makan dan setelah itu dikeluarkan lewat jamban. Oh puji Tuhan, haleluya. Walaupun ini joke, ya, orang Kristen yang makan babi memakan iblis, menghancurkan iblis, melumat iblis, menjadikan iblis hanya sebatas kotoran. Tapi itulah faktanya hari ini. Oh puji Tuhan, haleluya. Ada satu kuasa kebenaran, ada kuasa ya penundukan, penaklukan di dalam anak-anak Tuhan. Itu Yesus Kristus adalah anak Allah. Tapi dia anak manusia enggak? Ya iya dong. Sejarah mencatat bahwa Maria dan Yusuf hidup di bawah pemerintahan Raja Herodes ya. Ada gubernurnya, ada rajanya, ada pemerintahannya, ada silsilahnya di muka bumi ini. Bunda Maria anaknya siapa, orang tuanya siapa, Yusuf tukang kayu juga ada. Nah, Yesus Kristus memiliki orang tua. Dalam hal ini, Yusuf hanya sebagai ayah yang diakui secara hukum negara, strata sosial, tradisi budaya. Karena Bunda Maria itu memiliki tunangan atau suami Yusuf. Nah, jadi mereka ini suami istri. Hanya saja Yesus Kristus bukan hasil pernikahan mereka. Bukan hasil pertemuan ovum dan sperma mereka. Tapi Yesus Kristus dikandung oleh Bunda Maria karena roh Allah, Roh Kudus menudungi Bunda Maria. Jadi secara biologis Yesus Kristus tidak memiliki ayah. Ya, secara status negara politik saat itu Yesus Kristus memiliki ayah yang disebut Yusuf tukang kayu. Makanya Yesus Kristus juga disebut keturunan Daud karena garis keturunan silsilah Yusuf tukang kayu berasal dari Daud. Demikian ya teman-teman. Jadi jikalau Allah ingin nuzul ke dunia, maka sejatinya yang paling sempurna itu jadi apa? Tentu bukan jadi batu yang bisa dikencingi atau menjadi buku kitab yang bisa dibakar, tetapi tentulah menjadi manusia. Nah, kalau Allah ingin nuzul ke dunia menjadi manusia, tentulah melalui proses kelahiran yang benar, yang normal. Tidak mungkin muncul dari gua Hira atau keluar dari laut seperti Aquaman atau gedebuk jatuh dari langit atau muncul dari hutan seperti Tarsan. No, no, no. Allah yang kekal, Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih tidak akan membuat kegaduhan, kebingungan, blunder seluruh umat manusia dari kekekalan sampai kekekalan dengan kedatangannya di dunia ini. Wah, puji Tuhan, haleluya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah, dikenal seluruh umat manusia hari ini adalah Allah yang bisa menunjukkan eksistensinya, keberadaannya, kekuasaannya, bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk oleh rasio manusia. Allah nggak mungkin beranak dan diperanakan. Yes, absolutely. Ketika dikatakan Lina Wijaya anak Betawi, apakah Betawi melahirkan Lina Wijaya? Tentu tidak. Ketika Yesus dikatakan anak Allah, karena hakikatnya dia berasal dari Allah, maka sama dengan Allah. Kalau dikatakan anak kucing, tentulah kucing, tidak mungkin kodok. Jadi Yesus Kristus anak Allah sejatinya memiliki hakikat, esensi, substansi sama persis dengan Allah penguasa jagat raya. Salam santun. Semoga bisa mengerti. Yesus Kristus menyingkapkan segala selubung yang menutupi mata hati, mata pikiran. Amin.